Salam Sobat Budaya. Kali ini saya sedang berada di satu sudut Candi Tikus. Ini candinya. Candi Tikus dinamakan menurut nama hewan pengerat karena suatu hal kebetulan saja. Dulu pada awal abad ke-20, kita masih bisa melihat daerah ini merupakan daerah persawahan yang sangat luas. Kita maklum bahwa daerah ini merupakan daerah termasuk daerah aliran sungai berantas, lembah yang subur. Sawah-sawah penduduk banyak berada di daerah sini dan merupakan areal persawahan yang terbentang demikian luas. Tapi mulai tahun 19 awal belas-belasan, daerah ini acap diganggu tikus begitu banyak. Tikus-tikus menyebabkan gagal panen, memakan bulir-bulir padi yang masih muda, mengerat pohon-pohon padi yang baru tumbuh, dan sebagainya. Sehingga menimbulkan kegelisahan berkepanjangan di kalangan penduduk. Itu sebabnya akhirnya penduduk mencoba memburu tikus tersebut. Dan tikus-tikus tadi ternyata ribuan jumlahnya lari dan bersarang pada satu gundukan tanah. Dan kemudian secara bergotong royong mereka membongkar gundukan tadi. Dan kemudian di dalam gundukan tadi ternyata terdapat demikian banyak rongga. Rongga-rongga tadi berisi ribuan tikus beranak pinak dan juga sebuah bangunan. Maka pencarian tersebut dihentikan. Tikus mereka bunuh dan kemudian mereka kubur beramai-ramai, dan penemuan bangunan tadi dilaporkan kepada Bupati Mojokerto yang kala itu tengah berkuasa, yaitu Raden Adipati Aryo Kromojoyo Adinegoro, atau nama kecilnya Raden Mas Hudan. Oleh Bupati Mojokerto kala itu, bangunan tadi, gundukan tadi disuruh dibongkar habis. Dan gundukan tadi ternyata memang berisi, seperti yang diperkirakan, berisi sebuah candi. Candi lengkap dengan beberapa atributnya. Baru 1924 kelihatan bentuk asli candi tadi, yaitu berupa sebuah petirtaan. Sebuah petirtaan yang berasal dari zaman Majapahit, karena ciri-cirinya memang menampakkan ciri-ciri Majapahit. Adanya sebuah petirtaan jelas merupakan suatu kejutan bagi kerajaan Majapahit, bagi dunia purbakala ketika itu. Karena selama ini di Majapahit tidak terdapat petirtaan seperti itu. Bahwa kemudian ini petirtaan, apabila kita tinjau dalam perspektif sekarang, ini sesuatu yang lumrah. Karena apa? Karena daerah ini masih termasuk daerah yang dapat berhubungan dengan Sungai Gunting yang ada di sebelah sana. Maka kemudian sejak 1924 tersebut, candi ini dikenal seorang sebagai Candi Tikus. Sebuah penamaan sekenanya saja yang acap terjadi pada candi-candi yang lain. Seperti puluhan bahkan ratusan candi yang lain dinamakan sekenanya saja sehubungan dengan suatu momen tertentu. Tak tahukah kita apa sebenarnya nama petirtaan ini dahulu kala. Yang kita kenal hanyalah petirtaan ini pada nama yang sekarang. Candi Tikus kemudian sejak 1924 tersebut selesai pemugaran. Kebetulan Bupati sendiri sudah meninggal dunia sejak 1916, tidak menjabat lagi, dan kemudian belum ada yang mengurusnya. Walaupun Oud-Heid Kundig Dayens pada waktu itu, Dinas Purbakala Belanda tetap mencoba memelihara candi ini. Sampai puluhan tahun kemudian, hingga tahun 1979 kita masih melihat candi ini masih dalam keadaan terlantar. Baru tahun 1980-an pertengahan hingga 1990-an candi ini dibenahi sehingga menjadi bentuknya seperti yang sekarang. Kita dapat melihat di situ
suatu tugu di atas suatu pelataran, di atas suatu altar yang menandakan bahwa tempat ini merupakan suatu tempat pemujaan. Masih juga tersisa beberapa jaladuara di situ atau saluran air di situ yang terbuat dari batu, dan kemudian ada lubang-lubang tertentu di sana untuk difungsikan sebagai mata air. Candi Tikus ternyata merupakan suatu petirtaan yang penting pada zaman Majapahit, yang diperkirakan dibangun pada zaman kejayaan Majapahit, yaitu di sekitar tahun 1350-an pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk. Tidaklah tahu kita apakah candi ini candi Buddha atau Hindu, karena memang penampakan ciri-ciri candi kedua agama tersebut tidak ada di sini. Yang jelas mungkin dahulu kala candi ini digunakan orang untuk berbagai keperluan, terlepas dari apapun kepercayaan orang tersebut. Petirtaan Candi Tikus hingga kini masih tetap menyimpan pesona, masih tetap menarik untuk kita lihat, untuk kita kunjungi, untuk kita nikmati, untuk kita jadikan tempat berpaling dikala kita merasa perlu untuk mengenal sejarah bangsa ini lebih lanjut. Melihat keadaannya kini, kita yakin bahwa pada zaman dahulu kala candi ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat. Masih begitu banyak tersisa keindahan yang ada pada candi ini. Di sana kita bisa melihat ada 4 jaladuara, dan kemudian bagian depan sini jaladuaranya sudah beberapa yang hilang, menyisakan 2. Serta kemudian di tengah-tengah sana kita melihat adanya sebuah gunung, adanya suatu bangunan miniatur candi yang dikelilingi oleh 4 buah candi yang lebih kecil. Sebagian orang mengatakan ini adalah miniatur dari Mahameru. Miniatur adalah suatu gunung suci yang kemudian dipuja, tempat orang memujanya dan mengatakan gunung tersebut tempat bersemayamnya para dewa. Benar tidaknya dugaan tersebut hingga kini masih perlu penelaahan lebih lanjut. Akan tetapi terlepas dari masalah apakah lebih lanjut akan ditelaah atau tidak, kita masih dapat melihat keindahan demi keindahan yang melekat pada candi ini. Candi Tikus yang kita lihat ada beberapa ukiran sulur-suluran, sementara di sebelah sana terdapat ukiran-ukiran teratai yang merupakan salah satu hiasan di kolam. Ya, pada dasarnya ini memang kolam yang dalamnya ini masih kira-kira sebatas pinggang. Serta sebelah sana kita masih bisa melihat juga ukiran-ukiran yang lain yang semua menampakkan sebuah keindahan. Adapun di tengah sana bisa kita lihat miniatur candi lengkap dengan relung candinya yang berada di depan. Itulah yang kata orang puncak dari Mahameru dan sebagainya. Akan tetapi tentu dugaan demikian masih seperti saya katakan tadi masih perlu kita pertanyakan. Yang tidak perlu kita pertanyakan lagi ialah tentang fungsi candi ini pada zaman dahulu kala, pada zaman kejayaan Majapahit dan keindahan-keindahan yang ada. Candi Tikus masih tetap berdiri hingga kini dan masih tetap lestari untuk kita jadikan tempat kita melihat bagaimana bangsa kita di masa lampau dalam ilmu seni bangun diantaranya, dan juga sebagai tempat kita berpaling melihat tentang kejayaan seni bangun bangsa ini di masa lampau. Terima kasih.